Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Disriatna, NPM 1917051009. Di sini saya akan mempresentasikan pengelompokan jenis operasi set instruksi. Yang pertama itu ada data processing. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi, sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Lalu yang kedua ada data storage, sering disebut sebagai memori komputer. Dia merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan Random Access Memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram otomatis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Lalu yang ketiga ada data movement. Proses data movement ini adalah memindahkan data-data dari database yang berupa data, indeks, graph, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Data movement terdiri dari dua bagian besar, yaitu load and upload, ada export dan import. Lalu ada bulk data movement atau software pendukung, itu ada ETL atau extract transform. Load itu software yang fokus terhadap data warehouse, dan ada replication and propagation, software yang memonitoring source database dan target, dan yang dihasilkan oleh software ini adalah pencatatan log. Lalu ada distribution database. Ini terdapat 3 istilah, yaitu autonomy, isolation, dan transparansi. Yang keempat itu ada kontrol. Unit kendali adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU. Lalu pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki controller masing-masing dan dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan shalom.